Borobudur adalah candi terbesar yang pernah dibangun untuk penghormatan terhadap Sang Buddha. Candi yang sangat megah, dibangun oleh masyarakat yang sejahtera pada masa kerajaan Wangsa Sailendra pada abad ke-9. Selama lebih dari 1000 tahun, Candi Borobudur mewartakan dhamma melalui relief-relief yang terdapat pada dinding-dinding candi. Pada candi ini pula terulir kisah Mahahamsa Jataka. Kisah Mahahamsa Jataka mengisahkan kebajikan sempurna Guru Agung Buddha Gotama dalam kehidupannya yang lampau ketika beliau masih menyempurnakan paramita sebagai bodhisatta. The Golden Swan, Raja Angsa Emas, dalam kisah kemenangan sebuah persahabatan. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Saranam
Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami. Dahulu kala di Benares, tinggallah seorang raja bernama Sambyama yang memiliki seorang permaisuri yang bernama Ratu Kema. Kala itu, Bodhisatta dengan pengikutnya berupa 90.000 ekor burung angsa berdiam di Gunung Citakuta. Pada suatu subuh, Ratu Kema melihat suatu penampakan dalam tidurnya. Beberapa ekor angsa berwarna keemasan datang, duduk di tahta kerajaan, dan mengkhotbahkan hukum kebenaran dengan suara merdu. Sewaktu ratu mendengarkan dan menyatakan persetujuannya, serta belum puas akan pemaparan kebenaran itu, hari sudah terang. Angsa-angsa itu mengakhiri pemaparannya dan terbang pergi melalui jendela yang terbuka. Tangkap! Tangkap! Tangkap mereka! Tangkap angsa-angsa itu sebelum mereka terbang! Ada di mana angsa-angsanya, Ratu? Saya ingin mendengar khotbah kebenaran yang dipaparkan oleh angsa-angsa emas. Saya akan sampaikan kepada Raja bahwa ini adalah sebuah keinginan dari wanita yang sedang hamil. Raja pasti akan mencari mereka dengan cara apapun, dan dengan demikian keinginanku akan terpenuhi. Maka dengan berpura-pura sakit, Ratu memberikan perintah kepada para pelayannya dan kemudian berbaring tidur.
ketika duduk di tahta kerajaannya dan tidak melihat adanya kehadiran sang ratu, raja pun menanyakan keberadaan Ratu Kema. Sewaktu mendengar bahwa ratu sedang sakit, raja langsung pergi menjumpainya. Ratu, benarkah Ratu sakit? Paduka, saya tidaklah sakit. Saya sedang mengidam sebagai seorang wanita yang hamil. Katakanlah Ratu, apa yang diinginkan, dan segera kubawakan untukmu. Paduka, saya ingin mendengar khotbah kebenaran dari seekor angsa emas. Dengan dirinya yang duduk di tahta kerajaan, di bawah naungan payung putih, kemudian saya ingin memberikan penghormatan kepadanya dengan untayan-untayan bunga dan tanda-tanda hormat lain sebagainya. Jika keinginanku ini dapat terpenuhi, maka diriku akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan ada kehidupan lagi bagiku. Jika memang ada hal seperti ini di alam manusia, pasti akan kudapatkan untukmu. Janganlah mengkhawatirkannya. Dengarkanlah semuanya. Ratu Kema tadi berkata, "Jika dapat kudengar khotbah kebenaran oleh seekor angsa emas, maka diriku akan baik-baik saja. Sebaliknya, tidak akan ada kehidupan lagi bagiku." Katakanlah, apakah ada yang namanya angsa emas itu? Paduka, kami belum pernah melihat ataupun mendengar tentang angsa emas. Paduka, hamba juga belum pernah mendengar tentang angsa emas. Siapa gerangan yang tahu tentangnya? Para Brahmana, Paduka. Panggilkan Brahmana. Brahmana, apa ada angsa emas yang mengkhotbahkan kebenaran? Ya, Paduka. Menurut tradisi turun-temurun kami, bahwa ikan, kepiting, kura-kura, rusa, burung merak, angsa, memang ada yang berwarna keemasan. Dikatakan bahwasannya, di antara mereka itu, keluarga dari angsa Datarata adalah yang paling bijak dan terpelajar. Ditambah dengan manusia, maka terdapat 7 makhluk yang dapat ditemukan berwarna keemasan. Di manakah gerangan tempat tinggal dari angsa emas yang terpelajar itu, Brahmana? Kami tidak tahu, Paduka. Kalau begitu, siapa yang mengetahuinya? Para pemburu, Paduka. Maka raja segera mengumpulkan semua pemburu yang terdapat di kerajaannya dan mulai menanyai mereka. Pemburu, di manakah tempat tinggal dari angsa emas Datarata? Paduka, disebutkan di dalam tradisi turun-temurun kami, mereka berdiam di daerah pegunungan Himalaya, tepatnya di Gunung Citakuta. Apakah Anda tahu bagaimana cara menangkap mereka? Saya tidak tahu, Paduka.
Kami tidak tahu, Paduka. Brahmana, apakah Brahmana tahu bagaimana cara menangkap angsa-angsa itu? Kita buat siasat, Paduka. Di sebelah utara kota ini, perintahkanlah orang untuk membuat sebuah danau yang indah. Lebarnya 3 gauta dan panjangnya juga 3 gauta, dengan nama Danau Kema. Dengan diisi air, ditanam dengan beragam jenis biji-bijian, dan juga dengan 5 jenis teratai. Kemudian serahkanlah penjagaannya kepada seorang pemburu yang ahli, dan dengan menempatkan penjaga di keempat sudutnya. Umumkanlah bahwa itu adalah sebuah danau yang dilindungi, dan angsa-angsa ini yang mendengar kabar tentang betapa amannya danau ini dari teman-temannya akan datang mengunjunginya. Saat itu, Paduka dapat menangkap mereka dengan menggunakan jerat. Baiklah para menteri, buatlah sayembara untuk memilih pemburu yang paling terampil untuk menangkap angsa emas. Di tengah-tengah suasana ramai dan hiruk-pikuk, tiba-tiba berubah menjadi sepi dan tenang saat utusan raja membacakan pengumuman dari raja. Pemburu itu gagal menangkap mangsanya karena mereka hanya mengandalkan kekuatan tenaganya saja untuk menangkap.
pemburu ini berhasil memasang perangkap dan memenangkan sayembara ini, kemudian terpilihlah dia sebagai pemburu terampil. Sejak hari itu, si pemburu berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh raja kepadanya dan menjaga danau tersebut. Dikarenakan ia adalah yang menjaga danau Kemah, maka ia dikenal sebagai Kemaka, yang berarti pemburu kemah. Mulai hari itu, segala jenis burung datang ke danau itu. Berbagai jenis angsa yang berbeda pun mendatanginya. Yang pertama datang adalah angsa rumput. Yang berikutnya datang dari kabar yang disebarkan oleh mereka adalah angsa yang berwarna kuning. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yang berikutnya datang adalah angsa merah. Kemudian angsa putih dan angsa paka. Kami mencari makanan di dekat Benares, di Danau Kemah. Di manakah kalian mencari makanan? Di danau seberang. Mengapa kalian tidak pergi ke tempat kami? Tempat itu adalah sebuah danau yang indah, dikerumuni oleh berbagai jenis burung, ditumbuhi oleh 5 jenis teratai, berlimpah ruah dalam biji-bijian dan buah-buahan. Terdengar banyak suara dengung dari kelompok-kelompok lebah yang berbeda-beda. Di keempat sudutnya terdapat manusia yang menjaganya dari bahaya. Tak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mendekat, apalagi melukai mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh angsa paka, angsa-angsa itu kemudian kembali bermaksud memberitahukan kepada Patih Sumuka. Mereka minta agar Sumuka memberitahukan kepada Raja Datarata, dan jika diizinkan, maka mereka akan pergi dan mencari makanan di sana. Sementara itu, di danau yang indah, Kemaka kemudian membuat jebakan untuk menangkap angsa emas. Kami lewat
kejauhan tampak patih angsa emas, Patih Sumuka, menghadap Raja Angsa Emas dan menyampaikan keinginan angsa-angsa tersebut. Manusia itu adalah orang yang penuh dengan siasat dan ahli dalam perencanaan. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Selama ini tidak pernah ada danau yang demikian. Pastinya danau itu dibuat agar dapat menangkap kita. Janganlah pergi ke tempat itu. Danau itu tidak dibuat oleh mereka dengan niat yang baik. Danau itu dibuat agar dapat menangkap kita. Tetap sajalah di tempat kita mencari makan seperti biasanya. Meskipun Raja Datarata sudah melarang, namun angsa-angsa emas itu tetap mendesak dan mengatakan kepada Sumuka bahwa mereka sangat ingin mengunjungi Danau Kema. Raja Angsa Emas kemudian mengalah. Maka ditemani dengan 90.000 angsa, ia pergi dan mencari makan di sana. Raja Angsa Emas yang khawatir akan keselamatan para angsa maju terlebih dahulu untuk memastikan apakah danau itu aman. Namun ternyata kakinya masuk tepat di dalam jerat yang mengikatnya dengan kuat, seperti kuatnya papan besi. Dengan berpikiran untuk melepaskan jerat tersebut, ia menyentak-nyentakkan kakinya sekuat tenaga. Pertama, kulitnya yang berwarna keemasan terkoyak. Berikutnya adalah dagingnya yang berwarna kemerahan terpotong. Kemudian uratnya terluka parah. Dan yang terakhir, kakinya itu pasti telah putus. Jika saja ia tidak berhenti berusaha membebaskan kakinya. Karena terpikir bahwa makhluk yang cacat tidak akan ada gunanya bagi raja. Jika aku mengeluarkan suara jeritan burung yang tertangkap, saudara-saudaraku akan menjadi terkejut dan tanpa makan dalam keadaan lapar, mereka akan terbang melarikan diri. Kemudian, karena tubuh mereka yang masih lemah, mereka akan jatuh ke dalam air. Maka dengan menahan rasa sakitnya, Raja Angsa tetap berada dalam kuasa jerat tersebut, berpura-pura memakan padi. Ketika kawanan burung angsa itu telah makan kenyang dan sedang bersenang-senang, Raja Angsa pun mengeluarkan suara jeritan burung yang tertangkap. Sewaktu mendengar suara jeritan ini, kawanan angsa tersebut terbang kabur.
Sumuka yang mendengar tentang jeritan tersebut mencari keberadaannya. Ketika tidak menemukan Sang Mahasatwa dalam 3 kelompok burung angsa tersebut, ia berpikir dan tidak diragukan lagi, sesuatu yang buruk telah menimpa rajanya. Sumuka terbang kembali ke danau dan menemukan Sang Mahasatwa yang sedang terjerat. Jangan takut, Maharaja. Saya akan membebaskan Anda dari jerat ini dengan mengorbankan nyawaku. Kesana perginya angsa-angsa emas itu. Semuanya dirundung dengan rasa takut. Wahai Sumuka, pergilah. Apa yang Anda lakukan di sini? Saudara-saudaraku telah meninggalkanku. Mereka telah terbang melarikan diri. Tanpa memikirkan apapun, mereka terbang pergi. Mengapa Anda tinggal sendirian? Terbanglah, Sumuka, terbanglah. Persahabatan apa yang diharapkan dariku yang tertangkap. Jangan sia-siakan kesempatan ini selagi Anda masih mampu bebas pergi. Tidak akan kutinggalkan dirimu, Raja Datarata, di saat masalah menimpamu. Melainkan, aku akan tetap tinggal dan berada di sisimu, baik hidup maupun mati. Tidak akan kutinggalkan dirimu, karena itu tindakan yang tidak mulia. Hati dan jiwaku adalah satu denganmu, teman bermain dan sahabat dari kecil. Dari semua pengikutmu, diriku dikenal sebagai panglima yang berani. Sekembaliku pada saudara-saudaramu, apa yang harus kukatakan nantinya jika kutinggalkan dirimu dan terbang kabur tanpa memikirkan apapun? Tidak, lebih baik mati daripada hidup dengan melakukan perbuatan yang rendah. Sifatmu ini, wahai Sumuka, telah berada pada jalur yang benar, tidak meninggalkan pemimpinmu dan mencari tempat yang aman. Melihat dirimu demikian, tidak ada rasa takut yang muncul dalam pikiranku. Dalam keadaan gawat ini, Anda akan menemukan cara untuk menyelamatkanku. Ketika mereka sedang berbincang demikian, pemburu yang berdiri di ujung danau yang melihat kawanan angsa terbang kabur dalam 3 kelompok dan mencari tahu apa arti dari itu, menoleh ke tempat ia meletakkan jeratnya dan melihat Bodhisatta yang sedang bersandar pada tongkat tempat jeratnya terpasang. Dengan perasaan riang gembira, ia menegakkan punggungnya dan dengan membawa sebuah pentungan kayu, bergegas ke tempat itu dan berdiri di hadapan kedua angsa tersebut. Melihat itu, Patih Sumuka berdiri di depan raja. Siapakah namamu, Sama? Wahai Raja Angsa Emas, saya dipanggil Kemaka. Jangan berpikir, teman Kemaka, bahwa yang tertangkap di jerat tali yang Anda buat itu adalah seekor angsa biasa. Ia adalah pemimpin dari 90.000 angsa, Raja Datarata. Ia adalah sosok yang bijak, bajik, dan berada dalam 4 kekuatan merangkul pengikut. Tidak seharusnya lah ia dibunuh. Saya akan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Saya juga berwarna keemasan, dan demi dirinya akan kuberikan nyawaku ini. Jika Anda menginginkan bulunya,
maka ambil saja buluku. Atau jika Anda menginginkan yang lain, kulit, daging, urat ataupun tulang, ambillah itu dari badanku. Jika Anda menginginkannya untuk menjadikannya peliharaan, maka ambillah diriku. Atau jika Anda menginginkan untuk mendapatkan uang, maka dapatkanlah uang dengan menjualku. Jangan membunuhnya. Ia dilimpahi dengan kebijaksanaan dan kebajikan yang demikian. Jika membunuhnya, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari neraka dan alam penuh siksaan lainnya. Pemburu Kemaka yang mendengar perkataan Patih Sumuka berpikir, meskipun hanyalah seekor hewan, ia mampu melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena manusia tidak mampu bertahan dalam persahabatan. Oh, betapa bijak, pandai berbicara, dan mulianya makhluk ini. Dibuangnya pentungan kayu itu. Pemburu Kemaka mengangkat tangannya dalam sikap anjali, seperti seseorang yang memuja matahari. Ia adalah rajaku, wahai musuh para unggas. Saya adalah panglimanya. Tak bisa kutinggalkan dirinya untuk menghadapi kesulitannya sendiri. Kemudian terbang pergi mencari tempat yang aman. Tak boleh kubiarkan raja dari sejumlah besar pengikut ini mati di sini, sendirian. Kutemukan kebahagiaan berada di dekatnya. Ia adalah tuanku. Anda adalah makhluk mulia. Dengan menghormati orang yang membuatmu masih hidup sampai saat ini, terbanglah kemana Anda suka. Kepada rajamu yang bajik itu, kuberikan kebebasannya. Pemburu Kemaka dengan niat baik dalam hatinya menghampiri Sang Mahasatwa dan melepaskan perangkapnya. Kemudian dibawanya angsa itu keluar dari danau, dan setelah membaringkannya pada rumput kusa, dengan lembut dilepaskannya jerat yang mengikat kakinya. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih yang besar terhadap Sang Mahasatwa, ia mengambil air dan membersihkan darah dari lukanya, membasuhnya berulang-ulang kali. Karena kekuatan dari cinta kasihnya, urat kembali menyatu dengan urat, daging menyatu dengan daging, dan kulit menyatu dengan kulit, dan kakinya menjadi seperti semula. Tidak ada bedanya dengan kaki yang satunya lagi, dan Bodhisatta duduk dengan gembiranya dalam keadaan seperti sedia kala. Jika Anda menyiapkan jerat ini atas tujuan sendiri, maka kebebasan ini kami terima. Akan tetapi sebaliknya, wahai pemburu, dengan membiarkan kami bebas tanpa izin dari raja, pastinya ini adalah suatu tindak pencurian. Bawalah kami kepada raja. Saya tidak bertujuan menangkap kalian untuk diriku sendiri. Saya disuruh oleh Paduka Samyama, Raja Benares. Wahai yang mulia, janganlah bersenang hati berjumpa dengan raja. Sesungguhnya, para raja adalah makhluk yang berbahaya.
mereka akan mengurungmu sebagai hewan peliharaan, atau mereka akan membunuhmu. Teman pemburu, jangan mengkhawatirkan kami. Dengan pemaparan kebenaranku, dapat kubuat makhluk kejam sepertimu menjadi berhati lembut. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap raja? Para raja adalah orang-orang yang bijak dan mengerti akan kata-kata yang baik dan tidak baik. Bergegaslah bahwa kami berjumpa dengan raja. Pemburu Kemaka kemudian membawa Raja Angsa Emas dan Patih Sumuka menuju kerajaan Kasi. Raja menjadi amat senang. Dengan dikelilingi oleh sekumpulan pejabat kerajaannya, Raja memperhatikan Kemaka bergerak menuju ke hadapannya. Yang saya bawakan kepadamu ini bukanlah angsa-angsa biasa. Yang satu ini adalah raja dari 90.000 angsa lainnya bernama Datarata. Dan yang satunya lagi adalah panglimanya, Sumuka. Tadinya cuma ada satu angsa yang masuk ke dalam jerat yang kupasang. Angsa istimewa yang satu lagi ini dalam keadaan bebas. Segera sewaktu mengetahui bahwa angsa Datarata terjerat, ia pun tinggal di sampingnya. Di saat melihatku datang, ia menyambutku dan berbincang denganku dalam bahasa manusia, serta memberitahukan tentang kebaikan angsa Datarata. Setelah menaklukkan hatiku, saya menjadi tergugah dan melepaskan angsa Datarata. Ketika diberitahukan mengenai hal ini, Raja menjadi berkeinginan untuk mendengar pemaparan kebenaran dari Sumuka. Di saat yang sama, Ratu Kema datang bersama dan duduk di sebelah kanan Raja. Mengapa Sumuka, Anda diam saja? Apakah disebabkan oleh perasaan takut? Sampai Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan orang-orang kerajaanku. Saya tidak takut, Raja Kasi, untuk berbicara di hadapan barisan kerajaanmu. Namun, saya hanya akan berkata-kata jika kesempatan yang tepat itu muncul. Tidak ada pemanah berbaju besi. Tidak ada pelindung kepala. Tidak ada tameng yang kulihat. Tidak ada menara pengawas yang dibuat tak dapat dimasuki dengan parit kecil di sekelilingnya. Berada di manakah Sumuka sehingga tidak memiliki rasa takut? Jika Anda adalah orang yang berpegang teguh pada kebenaran, maka kami bersedia memberikan pelajaran yang berguna untuk kebaikanmu. Tetapi jika Anda adalah seorang pembohong, seorang yang tidak benar, seorang yang tidak mulia, maka kata-kata pemburu ini dengan sia-sia tidak akan menarik bagimu. Mengapa Anda mengatakan bahwa diriku adalah seorang pembohong dan seorang yang tidak benar? Apa yang telah kulakukan? Baiklah, dengarkan diriku. Atas masukan dari para Brahmana, Anda membuat danau Kema yang terkenal ini. Dan kepada para unggas di keempat sudutnya, Anda umumkan itu dilindungi.
Di danau yang demikian damai dan dilengkapi dengan air bersih dan jernih, burung-burung mendapatkan makanan yang berlimpah ruah dan kehidupan yang aman. Di saat mendengar kabar ini yang tersebar luas, kami pun terbang datang mengunjungi tempat indah itu. Dan yang kami dapatkan adalah masuk dalam perangkapmu. Janjimu itu adalah palsu. Saya tidak memerintahkan orang menangkap musuh muka untuk membunuhmu dan memakan dagingmu. Akan tetapi, sewaktu mendengar betapa bijaknya dirimu itu, saya berkeinginan untuk mendengarkan kebijaksanaan itu. Anda telah bertindak salah, Paduka. Kita tidak seharusnya mengucapkan kata tidak benar, meskipun takut akan kematian yang mendekat. Tidak juga ketika mengalami penderitaan terakhir menjelang kematian. Ia yang menggunakan seekor burung untuk menangkap burung lainnya, atau binatang yang satu untuk mendapatkan binatang yang lainnya, atau dengan kata-kata seorang pengucap menjebak. Ia tidak menghindarkan dirinya dari perbuatan rendah. Setelah mendengar ini, tetaplah berada dalam kebenaran, wahai Paduka, dan bebaskanlah Raja Angsa Datarata, suri teladan para angsa. Pengawal, pergi ambillah air untuk kaki-kaki mereka dan berikan tempat duduk. Ku bebaskan angsa termulia di muka bumi ini dari kurungannya, bersama dengan panglima pemberaninya yang demikian cakap dan bijak, mengajarkan bahwa harus bersimpati baik dalam keadaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Setelah mendengar perkataan raja, pengawal kerajaan membawakan tempat duduk untuk mereka. Dan setelah mereka duduk, pengawal kerajaan membasuh kaki-kaki mereka dengan air yang harum dan meminyakinya dengan minyak yang disuling ratusan kali. Ketika semua makanan ini telah disajikan kepada mereka, Raja Kasi mengambil sebuah mangkuk emas dan mempersembahkannya kepada mereka. Dan dari semuanya itu, mereka memakan madu, biji-bijian, dan meminum air gula. Saya telah bersalah terhadapmu, Raja Manusia, mengucapkan kata-kata berisikan kekasaran. Tetapi ketika Raja Angsa ini tertangkap, hatiku terasa hancur. Seperti bumi yang menampung semua makhluk, seperti ayah terhadap anaknya. Mohon Anda memaafkan kesalahan yang telah diperbuat. Saya berterima kasih kepadamu. Anda tidak menyembunyikan sifat aslimu. Anda mematahkan sikap kerasku. Anda sudah jujur. Wahai Raja Manusia, jika izin dan persetujuanmu bisa didapatkan, kami ingin memohon pamit pulang untuk bertemu dengan sanak saudara kami. Paduka, janganlah cemas, tetaplah waspada dan hidup dengan menjalani nasihat kami. Jangan lengah dan pimpinlah kerajaanmu selalu dengan benar, dengan berpegang teguh kepada 5 latihan moralitas Pancasila Buddhis, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup sekecil apapun,
tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berkata kasar dan berbohong, tidak makan dan minum yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Raja Angsa Emas kemudian kembali ke Citakuta bersama dengan Sumuka. 90.000 angsa lainnya yang keluar dari gua emas sedang berada di dasar gunung ketika melihat kedua angsa itu terbang datang. Mereka langsung menyambut dan mengikuti mereka pulang ke rumah. Sang Mahasatwa memberitahukan kepada mereka tentang pembebasan dirinya dikarenakan bantuan dari Sumuka dan juga tentang perbuatan dari Raja Samyaka dan para anggota kerajaannya. Setelah mendengar ini, sekelompok angsa tersebut melantunkan pujian dalam kegembiraan mereka. Pada masa itu, pemburu adalah Cana, Ratu Kema adalah Bikuni Kema, Raja adalah Sariputa, para pengikut raja adalah para siswa Buddha, Sumuka adalah Ananda, dan Raja Angsa adalah Bodhisatta Siddhartha. Demikianlah kisah Jataka ini. Seperti Guru Agung Buddha Gotama mengatakan, apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh suatu kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih